Pernah bingung harus mengambil keputusan di kerjaan atau soal penghasilan tambahan? Takut salah langkah dan akhirnya stuck di situ-situ aja? Critical thinking adalah solusinya. Kemampuan berpikir kritis adalah keterampilan penting yang sering kali diabaikan, padahal sangat mempengaruhi dalam hidup dan pekerjaan. Critical thinking membantu kita menganalisis informasi, memahami masalah dari berbagai sudut, dan membuat keputusan yang lebih baik. Ini bukan hanya tentang menjadi pintar atau berpendidikan tinggi, tetapi tentang bagaimana kita melatih pola pikir untuk lebih terstruktur dan logis. Misalnya dalam pekerjaan, kita sering dihadapkan pada situasi sulit, seperti memilih strategi terbaik untuk mencapai target, atau memutuskan apakah sebuah peluang benar-benar sepadan dengan resikonya. Tanpa critical thinking, kita mungkin hanya mengikuti intuisi atau opini orang lain yang seringkali tidak menghasilkan keputusan terbaik. Berita baiknya, critical thinking adalah soft skill, yang berarti siapa saja bisa mempelajarinya. Kamu tidak perlu bakat khusus atau latar belakang akademis tertentu untuk menguasainya. Semua dimulai dari hal-hal sederhana, seperti melatih diri untuk bertanya, mendengarkan dengan aktif, dan menganalisis informasi sebelum mengambil keputusan. Dengan latihan rutin, kemampuan berpikir kritis ini bisa menjadi kebiasaan. Tidak hanya membantu membuat keputusan yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi masalah yang kompleks. Jadi, mulailah dengan melatih critical thinking sekarang, karena ini adalah investasi besar untuk masa depanmu. Langkah pertama dalam melatih critical thinking adalah bertanya dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Ini adalah dasar dari pola pikir kritis, di mana kamu tidak hanya menerima informasi apa adanya, tetapi juga menggali lebih dalam untuk memahami detail dan konteksnya. Salah satu cara yang efektif adalah menggunakan prinsip 5W plus 1H, yaitu what, why, where, when, who, dan how. Setiap pertanyaan ini berfungsi untuk membantu kita memecah sesuatu informasi atau masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Contohnya, saat menghadapi masalah di kantor, kamu bisa mulai dengan bertanya, kenapa masalah ini bisa terjadi? Pertanyaan ini akan membantu menemukan akar penyebab dari masalah tersebut, sehingga solusinya pun lebih tepat sasaran. Setelah itu, lanjutkan dengan bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Hal ini memungkinkan kamu untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan yang bisa kamu lakukan. Prinsip ini juga berlaku untuk informasi baru yang kamu temui. Jangan langsung percaya, tapi tanyakan siapa yang menyampaikan informasi ini. Apa tujuannya? Apakah informasi ini valid atau perlu dicek ulang? Dengan kebiasaan ini, kamu akan terbiasa berpikir kritis dan terhindar dari masalah akibat menerima informasi secara mentah-mentah. Melatih rasa ingin tahu melalui 5W plus 1H bukan hanya membantu mengambil keputusan yang lebih baik, tetapi juga memperluas wawasanmu karena kamu selalu menggali lebih dalam dari permukaan. Ini adalah langkah awal yang sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Langkah kedua dalam melatih critical thinking adalah mendengarkan secara aktif. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita terburu-buru menyimpulkan sesuatu tanpa benar-benar mendengarkan apa yang orang lain katakan. Padahal, mendengarkan aktif adalah keterampilan yang penting untuk memahami perspektif lain, yang pada akhirnya membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik dan berbasis data. Mendengarkan aktif berarti juga memberikan perhatian penuh saat seseorang berbicara tanpa memotong, menghakimi, atau mempersiapkan argumen balasan di tengah-tengah pembicaraan. Fokuslah pada apa yang mereka sampaikan, baik isi maupun intonasi. Ajukan pertanyaan klarifikasi jika ada yang kurang jelas. Maksud kamu bagaimana ya di bagian ini? Atau bisa jelaskan lebih detail? Dengan cara ini, kamu menunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli terhadap apa yang mereka katakan. Manfaat mendengarkan aktif adalah kamu dapat memahami sudut pandang yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Perspektif baru ini bisa membuka jalan untuk menemukan solusi kreatif atau menganalisis masalah dengan cara yang lebih holistik.
Selain itu, mendengarkan secara aktif juga memperkuat hubungan interpersonal karena orang lain merasa dihargai. Melalui kebiasaan mendengarkan aktif, kamu tidak hanya meningkatkan kemampuan berpikir kritis, tetapi juga menciptakan komunikasi yang lebih produktif dan harmonis di tempat kerja maupun kehidupan sehari-hari. Jadi biasakan untuk mendengarkan sebelum berbicara. Langkah ketiga dalam melatih critical thinking adalah mempertimbangkan semua kemungkinan sebelum mengambil keputusan. Ini berarti kamu tidak hanya fokus pada apa yang terlihat di permukaan, tetapi juga memikirkan dampaknya, baik positif maupun negatif, untuk memastikan keputusan apa yang benar-benar tepat. Misalnya, jika kamu sedang mempertimbangkan untuk pindah kerja, jangan hanya melihat gaji yang lebih tinggi sebagai faktor utama. Tanyakan pada dirimu, apa dampaknya terhadap kondisi keuangan saya dalam jangka panjang? Apakah biaya hidup di tempat kerja baru lebih tinggi? Bagaimana dengan peluang berkembang di perusahaan baru dibandingkan yang sekarang? Pertimbangan ini membantu kamu melihat keputusan secara menyeluruh dan mengurangi resiko salah langkah. Selain itu, memikirkan dampak juga menyakup siapa saja yang akan terpengaruhi oleh keputusanmu. Contohnya, jika kamu memutuskan untuk memulai bisnis sampingan, bagaimana hal itu akan mempengaruhi waktu bersama keluarga atau performa kerja utama? Dengan mempertimbangkan semua skenario, baik yang terbaik maupun terburuk, kamu juga sekaligus melakukan manajemen risiko. Langkah ini mengajarkan untuk tidak terburu-buru dalam membuat keputusan, tetapi juga mengambil waktu untuk menganalisis pilihan dengan matang. Dengan cara ini, kamu bisa meminimalkan penyesalan di kemudian hari dan meningkatkan kemampuan mengambil keputusan yang logis serta strategis. Ingat, keputusan kecil sekalipun bisa berdampak besar pada hidupmu. Dengan mempertimbangkan semua kemungkinan, baik peluang maupun resikonya, kamu bisa membuat pilihan yang lebih bijak dan terarah. Jangan hanya bertanya apa manfaatnya, tapi juga pikirkan apa konsekuensinya. Critical thinking bukan soal memutuskan cepat, tetapi memutuskan secara tepat. So, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sekian dari saya, dan sampai jumpa di video berikutnya.